Pemirsa, kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi dan terus berulang belakangan ini. Ada dua kasus yang paling menonjol. Yang pertama tewasnya jurnalis Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan juga Situr Wijaya, jurnalis Palu yang ditemukan tewas di sebuah hotel di Jakarta Barat. Ya, pemirsa, belum lagi beberapa kekerasan dan teror lainnya, baik fisik maupun verbal. Padahal kerja jurnalis dilindungi Undang-Undang Pers dan Undang-Undang HAM. Apa yang salah? Untuk membahasnya telah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom Abdul Haris Semendawa, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, dan Erik Tanjung, Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis. Selamat pagi Pak Abdul, selamat pagi Mas Erik. Pak Abdul, selamat pagi. Mas Erik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Jensen, selamat pagi Mbak Valen. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin pertanyaan saya pertama ke Pak Abdul dulu dari dua kasus yang tadi sudah kami informasikan, Pak. Yang pertama di Banjarbaru, yang kedua ditemukan di sebuah kamar hotel di Kebonjeruk. Apakah Anda melihat proses untuk pendalaman dari kematian dua jurnalis ini sudah sesuai dengan prosedur, Pak? Ya, saya kira sudah ada proses hukum ya yang dilakukan, baik yang di Banjarbaru sudah ditangani oleh pihak Denpomal ya tadi ya. Artinya karena ini pelakunya kan Angkatan Laut, jadi oleh karena itu penanganannya dilakukan oleh militer. Nah, sedangkan yang di Jakarta, kejadian yang di Jakarta juga sudah ditangani oleh pihak kepolisian, tetapi kami tentunya mengharapkan bahwa dalam proses penanganan ini kami berharap bahwa tidak terlalu cepat dari pihak kepolisian maupun dari pihak Denpom untuk menyimpulkan ya, untuk membuat kesimpulan. Karena kalau kita lihat juga dalam perkembangannya, misalnya dalam hal rekonstruksi beberapa waktu kemarin ada beberapa fakta yang belum termuat di dalam rekonstruksi tadi. Nah, oleh karena itu memang masih diperlukan tambahan-tambahan informasi agar supaya peristiwa ini bisa terungkap dengan sejelas-jelasnya gitu ya. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, termasuk yang di Jakarta, karena kalau kita baca berita seolah-olah sudah langsung disimpulkan bahwa tidak terjadi hal-hal yang mencurigakan. Informasinya yang legam-legam itu katanya itu karena akibat kematian dan lain sebagainya. Jadi bukan indikasi adanya kekerasan. Tapi menurut saya harusnya ditunggu dulu dengan mengumpulkan data-data yang lebih lengkap mungkin ya. Apalagi kan bukan hanya fokus pada badan jenazah tersebut, tetapi juga pada misalnya mungkin bisa dilacak dari komunikasi handphonenya dan informasi-informasi lain ya, sehingga tidak ada keraguan bahwa memang peristiwa itu suatu tindak pidana atau bukan. Dan apalagi kan kita lihat bahwa peristiwa kekerasan terhadap jurnalis ini kan banyak terjadi, sehingga masyarakat pun skeptis mengingat dalam penanganan kasus-kasus ini sepertinya agak lambat. Misalnya seperti kasus Tempo yang sudah berjalan 2 minggu lebih ya, tapi sampai sekarang kita belum mendengarkan progresnya. Jadi skeptis sekali masyarakat. Oke, saya mau tanya ke Mas Erik dulu, Pak Abdul. Mas Erik, jadi karena ini menyangkut jurnalis dan tadi seperti yang Pak Abdul sampaikan, jangan hanya fokus pada yang menjadi korban saja, tapi mungkin aktivitas korban, komunikasi, rekam jejaknya. Apa yang sudah dilakukan oleh Komite Keselamatan Jurnalis, Mas Erik? Ya, terima kasih Mbak Valen. Jadi kami dari Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) bersama AJI Kota Palu dan PWI Sulteng ya, Sulawesi Tengah, saat kejadian awal kami sudah melakukan verifikasi. Nah, sampai sekarang kita masih melakukan verifikasi apakah dugaan kematian Situr Wijaya ini ada kaitannya dengan kerja-kerja jurnalistiknya atau pemberitaannya. Nah, ini yang sedang kami selidiki. Nah, kami juga telah memeriksa karya jurnalistik Situr Wijaya almarhum ini
dalam 4 bulan terakhir ya di medianya di insultank.id. Setelah kita periksa dalam 4 bulan terakhir memang belum ada kami temukan berita yang bersifat sensitif, yang investigatif misalnya, yang kira-kira menyinggung pihak tertentu dan bisa berdampak terjadinya kekerasan. Tapi catatan kami adalah di awal dapat laporan kematian Situr Wijaya ini ada sejumlah kejanggalan-kejanggalan. Pertama dari jasad Situr Wijaya ya yang kami peroleh fotonya dan berdasarkan keterangan perwakilan keluarga yang menyaksikan proses otopsi beberapa hari lalu di Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Nah, keterangan dari perwakilan keluarga Situr Wijaya itu memang ada luka lebam, bekas lebam ya di tubuh Situr Wijaya, dan ini kejanggalan sehingga kita menunggu hasil otopsinya yang lebih menyeluruh ya. Ini yang kita tunggu, dan tentu kami juga mendesak pihak kepolisian agar bekerja lebih profesional, lebih teliti, jangan terlalu cepat menyimpulkan dugaan kematian ini karena penyakit korban atau karena obat yang dikonsumsi. Ini kan yang kami sudah tangkap poinnya Mas Erik. Ini hampir senada dengan Pak Abdul tadi ya. Ada ketergesaan begitu untuk kemudian bisa menyampaikan ke publik terkait dengan hasil pendalamannya. Bagaimana kemudian mengawasi agar proses pendalaman atau proses hukum yang berjalan ini benar-benar nanti sesuai begitu, tidak ada yang ditutup-tutupi karena memang ada perbedaan keterangan dari hasil otopsi dan juga apa yang dilihat keluarga. Kita masih akan melanjutkan perbincangan ini Mas Erik dan juga Pak Abdul. Ya, masing-masing kita akan tanya konklusinya dari Pak Abdul. Pak Abdul, walaupun memang ada dugaan ini permasalahan pribadi begitu ya, tapi yang jelas proses untuk pendalaman hukumnya ini berkaitan dengan profesi mereka sebagai jurnalis. Ada kekerasan di situ. Apa catatan Anda dan kemudian apakah proses hukum yang berjalan ini sudah transparan sesuai yang diinginkan? Ya, kami dari Komnas HAM ya memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan yang dihadapi oleh jurnalis. Nah, karena itu kami terus mengawal ya proses ini dengan berkoordinasi langsung dengan pihak-pihak yang menangani kasus ini, termasuk dengan polisi militer ya, Denpom Lanal di Banjarmasin. Dalam waktu dekat kami juga akan ke sana untuk memastikan agar proses hukum ini berjalan dengan baik. Begitu juga dengan kasus-kasus yang lain, termasuk yang kasus Tempo ya, seperti kami sampaikan bahwa kami langsung berkoordinasi juga dengan Pak Kabar Eskrim dan juga dengan LPSK. Ini menunjukkan bahwa kami memberikan perhatian yang serius karena seperti yang disampaikan tadi bahwa kebebasan pers itu juga kalau diabaikan bisa merusak demokrasi dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Oke, saya potong Pak Abdul karena waktu kita terbatas. Jadi ini harus diperhatikan karena kebebasan pers juga itu adalah sangat penting supaya kita tidak lupa pada kebebasan berpendapat. Mas Erik, jadi terakhir dari Anda, karena ini adalah soal kebebasan pers tapi juga harus diusut tuntas asal muasal duduk perkaranya. Apa catatan yang paling penting singkat saja Mas Erik? Oke, catatan yang paling penting adalah banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis yang kami dampingi dari KKJ dan AJI di sejumlah kepolisian wilayah di Indonesia. Itu kasusnya mandek di proses penyelidikan. Artinya catatannya kepolisian tidak boleh abai terhadap proses penegakan hukum pelaku kekerasan jurnalis. Jadi harus selesaikan proses hukumnya, diusut sampai tuntas hingga pengadilan. Jadi jangan sampai ada impunitas ya terhadap pelaku kekerasan jurnalis, khususnya ketika pelaku kekerasannya adalah aktor negara, dalam hal ini kepolisian maupun anggota TNI dan
pejabat negara ya, begitu. Kami sudah dapat tadi jangan sampai ada Pak imunitas Valen, begitu ya. Mas Jason. Terima kasih Mas Erik Tanjuk, Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis, Pak Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM telah bergabung dan membahas hal ini di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas Erik, terima kasih Pak Abdul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.